ini kita akan membahas soal latihan penilaian akhir semester atau PAS untuk kelas 11 MIPA. Materinya adalah trigonometri dan persamaan lingkaran. Nah, untuk soal yang pertama ini disuruh menghitung kosinus 67,5 derajat, kosinus 22,5 derajat, ditambah sinus 67,5 derajat, sinus 22,5 derajat. Nah, ini kita gunakan rumus kosinus alfa kurangi beta. Jadi ini tinggal alfa, ini beta gitu ya. Jadi kosinus 67,5 derajat dikurangi 22,5 derajat itu kosinus 45 derajat, hasilnya setengah akar 2. Kemudian untuk soal yang kedua disuruh menghitung nilai eksak kosinus 165 derajat. Nah, ini kita gunakan penjumlahan dua sudut istimewa. Kita gunakan misalnya 120 derajat ditambah 45 derajat. Bisa juga menggunakan alternatif dua sudut istimewa yang lain, misalnya 135 derajat ditambah 30 derajat ya, bisa ya. Nah, ini kosinus 125 derajat ditambah kosinus 45 derajat, rumusnya adalah kosinus 120 derajat kosinus 45 derajat dikurangi sinus 120 derajat sinus 45 derajat, hasilnya nah ini dikurangkan negatif 1/4 akar 2 dikurangi 1/4 akar 6. Oke, sekarang untuk yang nomor 3 diketahui sinus A 5/13 di mana A di kuadran pertama, kemudian sinus B 4/5, B di kuadran ke-2. Ditanya tangan A min B. Nah, untuk mencari tangan A min B, kita cari tangan A-nya dulu, itu 5/12 positif karena berada di kuadran pertama. Tangan B-nya negatif 4/3 karena berada di kuadran ke-2 ya. Nah, rumus tan A min B adalah tan A min tan B dibagi 1 plus tan A tan B, tinggal kita substitusikan. Nah, untuk mempermudah, kalikanlah 36/36, ini kan 12 kali 3, ini untuk mempermudah perhitungan, jadi hasilnya 63/16. Kemudian untuk soal nomor 4 mencari nilai eksak 112,5 derajat, itu kita gunakan rumus setengah dikalikan akar 2 min 2 kosinus 2 alfa ya. Nah, ini alfanya 112,5, maka kalau dikalikan 2, 22,5 derajat. Hasilnya min setengah akar 2 itu kosinusnya, sehingga hasilnya ini setengah dikali akar 2 plus akar 2. Nah, ini ada bentuk sinus 2x per tan x, maka itu dapat dinyatakan sebagai, nah ini tangan diganti sinus per kosinus sehingga ini sinus per sinus habis, jadi nanti kosinus ke atas jadi 2 kosinus kuadrat x. Nah, bisa kita ubah 2 kosinus kuadrat x dikurangi 1 ditambah 1. Kenapa begitu? Nah, 2 cos kuadrat x dikurangi 1 itu kan kosinus 2x ditambah 1, jadi hasilnya 1 plus kosinus 2x. Nah, seperti ini misalnya ya. Kemudian untuk soal nomor 6, diketahui segitiga ABC lancip berarti sudut A-nya di kuadran 1, jadi nanti semua nilai positif. Karena ditanyakan kosinus 2A, maka kita cari sinus A-nya berapa, kosinus A-nya berapa, atau dicari kosinus A-nya saja juga bisa ya. Nah, kalau karena 12/5, maka sinus A-nya Anda bisa hitung 12/13. Nah, ini saya tidak jelaskan lagi karena pada pembahasan sebelumnya itu sudah pernah saya yang membahas seperti ini. Jadi kosinus A itu 5/13. Nah, ini bisa kita pakai salah satu rumus dari 3 rumus kosinus 2A, yaitu 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Masukkan hasilnya kurangi 1, nah ini hasilnya. Nah, nanti seandainya kalau ada saya salah hitung, nanti akan akan kita ralat ya, akan kita ralat. Soal nomor 7 menghitung kosinus 50 derajat sinus 50 derajat dikalikan tan 25 derajat. Nah, tangan itu dapat kita jabarkan menjadi sinus per kosinus. Nah, ini dijumlahkan disamakan penyebutnya. Cos ditambah sin. Nah, itu rumus dari kosinus selisih dua sudut, jadi A min B. Jadi kosinus 50 derajat dikurangi 25 derajat itu. Nah, ini sama, hasilnya 1. Lanjut ke nomor 8. Untuk
diminta menyatakan penjumlahan atau selisih dua kosin itu adalah sinus dikurangi sinus, ya, sinus dikurangi sinus. Jadi tinggal 2 kali setengah kali, ya, 2 kali setengah kali sinus dikurangi sinus. Nah, ini yang depan dijumlah, yang belakang dikurangi. Jadi hasilnya tinggal sinus 10x dikurangi sinus 4y. Sekarang untuk nilai eksak cos kali cos. Nah, ini diubah menjadi rumus jumlah lagi. Jadi setengah cos ditambah cos. Nah, ini yang depan tambah, belakang kurang. Kosinus 90 derajat itu 0, jadi hasilnya 1/4 akar 2. Oke, lanjut nomor 10. Diketahui X min Y 30 derajat dan cos X sin Y sama dengan 1/8. Ditanya sinus X plus Y. Nah, ini salah satu cara saja. Salah satu cara ini kita gunakan rumus jumlah kosin itu sama dengan setengah dari sin X plus Y dikurangi sin X min Y sama dengan, ini tadi 1/8. Kita kalikan 2 kedua ruas, maka ini jadi 1/4. X min Y-nya 30 derajat, sinus 30 derajat setengah, sehingga sinus X plus Y-nya adalah setengah ditambah 1/4, jadi 3/4. Itu soal nomor 11. Nah, ini kosinus 10 derajat dibagi, nah ini cos dikali cos diubah ke rumus penjumlahan tadi itu, ya. Jadi setengah depan jumlah, ini ini kurang, ya, ini kurang. Nah, gitu. Jadi hasilnya adalah kosinus 10 derajat. Nah, ini dapat kosinus 90 derajat itu 0. Ini setengahnya 1/setengah kan, jadi 2 kosinus. Nah, jadi nanti ini 2 kosinus 10 derajat, ini 0 plus kosinus 10 derajat, jadi hasilnya 2, ya. Itu untuk soal nomor 11. Jadi caranya ini cos kali cos diubah menjadi bentuk rumus penjumlahan. Untuk soal nomor 12. Nah, ini berada di kuadran keempat, A-nya, maka nilai sinusnya negatif, ya. Sinusnya negatif, kosinusnya positif, jadi 4/5. Ditanya tangan setengah A, kita pakai rumus 1 min cos A dibagi sin A. Jadi kita masukkan, dan untuk mempermudah kita kalikan 5/5, maka nanti hasilnya adalah min 1/3, ya, min 1/3. Oke, nomor 13 diketahui kosinus setengah A akar ini. Nah, ini dapat dinyatakan dalam suatu segitiga siku-siku. Ini sudutnya A/2. Kosinus, jadi ini akar X min 1 per akar 4X. Di sini samping miring. Ini depannya berarti nanti pakai Pitagoras, ketemunya akar 3x plus 1, ya. Jadi ketemunya akar 3x plus 1, sehingga sinus setengah A itu adalah depan per sisi miringnya, ya. Jadi tinggi per sisi miringnya, jadi hasilnya akar 3x plus 1 dibagi 4x. Sinus A itu 2 sinus setengah A kosinus setengah A. Jadi tinggal dikalikan saja, maka ini hasilnya. Terus nomor 14, menghitung 2. Nah, ini bisa kita ubah sinus 54 derajat dengan kosinus 36 derajat, ya. Nah, ingat rumus sinus 2A kan 2 sin A cos A, maka bisa kita ubah sinus A itu menjadi sinus 2A per 2 cos A, atau kalau cos A sama dengan sinus 2A dibagi 2 sinus A. Sehingga bentuk ini ketika sudah menjadi ini yang sudut yang sederhana, 2 kosinus 36 derajat sinus 18 derajat, maka yang kosinus 36 derajat itu kita jadikan ini pakai rumus yang ini. Jadi sinus 72 derajat dibagi 2 sinus 36 derajat, yang sinus 18 derajat adalah sinus 36 derajat dibagi 2 kosinusnya. Ini sama, sinus 36 bisa dibagi, jadi ini bisa dibagi. Nah, sinus 72 derajat itu sama dengan kosinus 18 derajat, jadi ini sama. Jadi hasilnya tinggal kalikan aja, ketemunya setengah. Kemudian disuruh menyederhanakan ini sinus 4. Ini difaktorkan aja, faktornya seperti itu. Ingat
bahwa sinus kuadrat A ditambah kosinus kuadrat A itu sama dengan 1, dan sinus kuadrat A dikurangi kosinus kuadrat A itu negatif dari kosinus 2A. Jadi hasilnya negatif kosinus 2A. Kemudian untuk soal nomor 16 itu kita ubah ke bentuk perkalian. Jadi ini 2 kali kosinus setengah jumlah kosinus setengah selisih. Jadi kosinus 90 derajat 0. Jadi ini 0 ditambah kosinus 60 derajat setengah, jadi ketemunya setengah. Bisa juga kita gunakan relasi dua sudut bahwa kosinus 130 derajat itu sama dengan 180 derajat dikurangi 50 derajat, jadi sama dengan negatif kosinus 50 derajat. Jadi negatif kosinus 50 derajat tambah kosinus ini 0 kan, jadi tinggal kosinus 60 derajat, itu juga bisa. Nomor 17, sin dikurangi sin diubah ke rumus perkalian lagi, cos dikurangi cos juga dirubah ke rumus perkalian lagi. Nah, ini langsung ya, ini langsung. Jadi 37,5 tambah 7,5 dibagi 2, yang belakang dibagi 2 dikurangkan, jadi hasilnya itu. Nah, kotangan 22,5 derajat untuk negatif itu sama dengan sepertangan. Nah, sepertangan berarti kan pakai rumus yang ini ya, yang 1 min kosinus per sinus ya untuk tangan setengah A ya. Jadi hasilnya ini sinus 45 derajat setengah akar 2, jadi nah ini untuk mempermudah kita kalikan 2 per 2, nah kemudian dikalikan akar sekawan supaya bentuknya itu rasional ya, penyebutnya rasional. Jadi akar 2 ditambah 1, tapi ini negatif, jangan lupa. Oke, nomor 18. Nah, ini tentang persamaan trigonometri. Jadi kalau ada sinus 2x sama dengan setengah, kita cari sudutnya yang nilainya setengah itu berapa nilai sinusnya. Oh, ini pakai pi, berarti sinus pi per 6. Kalau untuk sinus itu ada 2 penyelesaian, yaitu yang berada di kuadran 1 dan berada di kuadran kedua. Yang di kuadran 1 itu ini tinggal masukkan pi per 6 ditambah k kali 2pi, ingat ini k. Sedangkan yang di kuadran kedua itu untuk sinus itu selalu pi dikurangi ini ya, sudut yang pertama tadi. Ini belum diubah apa-apa, masih tetap 2x gitu ya. Nah, dengan k bilangan bulat, ini bisa disederhanakan kalau dibagi 2 masing-masing, jadi x sama dengan pi per 12 kali ditambah k kali pi. Untuk k sama dengan 0 hasilnya pi per 12. Nah, ini untuk k sama dengan 1 lebih dari interval yang diminta. Interval x-nya kan dari 0 sampai dari antara 0 kurang dari pi, jadi ini tidak memenuhi. Nah, untuk selanjutnya nanti yang tidak memenuhi tidak akan saya tulis lagi. Ini yang ini karena pertama, jadi kita tulis. Jadi untuk yang bentuk yang kedua ini pi kurangi pi per 6. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita sederhanakan dibagi 2. Jadi hasilnya menjadi x sama dengan 5pi per 12 ditambah kpi. Nah, ini seperti yang tadi ya. Jadi k-nya 0, kita dapat 5pi per 12. K-nya 1 sudah lewat dari batas interval. Jadi HP-nya kita tulis ini. Yang masuk aja ya, yang memenuhi saja. Oke, lanjut ke nomor 19. Sekarang kalau kosinus, berarti ini tinggal kita, karena sudah cos sama dengan kosinus, maka ini langsung ambil sudutnya. Periode kosinus 360 derajat, jadi ditambah k kali 360 derajat. Nah, untuk bedanya dengan kosinus, dengan sinus, kalau sinus tadi kan di sini kan pi atau 180 dikurangi ini kuadran. Nah, kalau kosinus itu kuadran 1 sama kuadran keempat. Jadi ini sama negatifnya ya, tambahnya sama ya. Dengan memilih k sama dengan 0 kita dapatkan yang pertama 60 derajat, yang kedua adalah 20 per 3 derajat, kemudian masih ada lagi 380 per 3 derajat. Ini kan masih kurang dari 180 derajat, jadi ini HP-nya. Nah, ini sebaiknya diurutkan ya, dari kecil ke besar, walaupun tidak wajib, tapi idealnya memang diurutkan supaya orang mudah membaca. Baik, untuk soal nomor 20,
himpunan penyelesaian dari kosinus 60 derajat dikurangi 2x, ya ini kembali lagi tentang kosinus. Kita ambil kuadran terkecil dari yang nilai kosinusnya min setengah akar 3 adalah kosinus 150 derajat. Nah ini tinggal kita samakan, ada dua langkah tadi. Ini tinggal 60 derajat dikurangi 2x sama dengan 150 derajat plus k yang kedua adalah min 150 derajat karena kosinus. Nah ini kita sederhanakan, yang min 2x ini pindah ke sana, pindah ruas jadi x sama dengan min 45 derajat min k kali 120 derajat, sehingga untuk k sama dengan min 1 diperoleh x nya 135 derajat. Sedangkan untuk soal nomor kedua atau langkah yang kedua itu 60 derajat dikurangi 2x, nah ini min ya, disederhanakan menjadi x sama dengan 105 derajat dikurangi k. Nah ini ambil, kalau k nya 0 maka x nya ketemu 105 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya ada dua ya, 105 derajat dan 135 derajat. Lanjut ke nomor 21. Nah untuk ini kita faktorkan, bentuk ini kita faktorkan jadi 2 cos x plus 1 cos x min 1 ya, sehingga hasilnya seperti pemfaktoran kuadrat biasa, ini hanya dalam bentuk kosinus, ketemunya kosinus x sama dengan min setengah atau kosinus sama x sama dengan 1. Nah ini caranya seperti yang di atas tadi ya, caranya sama yang di atas tadi. Jadi nanti kita dapatkan x nya ada dua tempat, jadi 120 derajat dan 240 derajat, sedangkan yang untuk kosinus x sama dengan 1 juga di dua tempat, yaitu 0 derajat dan 360 derajat. Jadi HP nya ini ya masuk semua ya. Nah kembali ke soal nomor 22, ini soalnya kembali sama ya, karena ini kosinus maka ini kita ubah menjadi 2 cos kuadrat x min 1. Tetapi kalau ini sinus, maka ini bukan 2 cos kuadrat x min 1, tapi 1 dikurangi 2 sinus kuadrat x. Jadi persamaannya diubah ke bentuk persamaan kuadrat dalam kosinus, kalau yang ini sinus nanti diubah ke persamaan kuadrat dalam sinus. Nah ini tinggal kita faktorkan 2 cos x min 1 cos x min 1 ya. Nah ketemu kosinus x sama dengan setengah atau kosinus x sama dengan 1. Nah ini kayak yang tadi di atas, kayak yang ini tadi, maka hasilnya x nya 60 derajat sama x nya 360 derajat, sedangkan kalau yang cos x1 tadi sudah jadi 0 derajat dan 360 derajat x nya, sehingga HP nya adalah nih ya, masukkan semua, diurutkan dari kecil ke besar. Nomor 23, nilai maksimum ya. Nah ini kita ubah dulu, yang min 3 sinus x plus k 4 cosinus x ini menjadi k kali cosinus x min alpha, dengan k adalah akar dari koefisien sinus dikuadratkan dengan koefisien kosinus dikuadratkan. Jadi min 3 dikuadrat tambah 4 kuadrat akar 25 sama dengan 5, itu k-nya. Sehingga nilai maksimum dari k kali kosinus x min alpha itu tercapai kalau cos x min alpha-nya 1 atau min 1 ya. Tergantung k-nya itu positif apa negatif. Tapi karena di sini k-nya positif, maka kosinus x min alpha sama dengan 1, maka k-nya akan ketemu 5 ya, jadi 5 maksimumnya ya. Jadi nilai maksimum dari k cos x min alpha itu adalah 5. Oke, jadi untuk fx ini kan tadi yang depan 5, yang ini belakang 5, jadi 5 ditambah 5 sama dengan 10. Oke, lanjut ke nomor 24. Ini bentuknya kita ubah dari cos x plus akar 3 sinus x sama dengan akar 2 menjadi kosinus x ini menjadi k kali kosinus x min alpha sama dengan akar 2, dengan k tadi sudah, yaitu koefisien sinus dikuadrat ditambah koefisien kosinus dikuadrat, hasilnya 2. Sedangkan tangan alpha itu adalah koefisien sinus dibagi koefisien kosinus akar 3 ya. Nah untuk menentukan alfanya itu berada di kuadran berapa itu tergantung dari nilai positif dan nilai negatif dari sinus sama kosinus. Nah kalau misalnya
dua-duanya positif, maka masuk kuadran 1. Kalau sinusnya positif, kosinusnya negatif, masuk kuadran kedua. Kalau dua-duanya negatif, masuk kuadran ketiga. Kalau sinusnya yang negatif, kosinus positif, masuk di kuadran keempat. Nah, begitu caranya. Nah, ini alfanya untuk karena tangan alfa sama dengan akar 3, maka alfanya adalah 60 derajat. Yang kita ambil yang sudut terkecilnya ya. Jadi dengan ini kita nyatakan menjadi 2 cos X min 60 derajat sama dengan akar 2. Sehingga kosinus X min 60 derajat sama dengan setengah akar 2. Nah, ini kembali lagi ke persamaan yang di atas tadi. Setengah akar 2 kan nilai saya sama dengan dari hasil kosinus 45 derajat. Sehingga untuk kosinus ada dua macam tadi. Yang pertama 45, yang kedua min 45 derajat. Nah, ini kita sederhanakan jadi X sama dengan 105 plus K kali. Nah, untuk K0 kita dapat X-nya 105 derajat. Ini caranya sama, disederhanakan X-nya. Jadi ini pindah ruas kan jadi 15 derajat ya. Jadi K-nya 0 adalah, nah ini ketemu 15 derajat. Jadi AB-nya 15 derajat dan 105 derajat. Nah, sekarang tentang persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran bentuk umumnya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, itu pusatnya A, B, jari-jarinya R. Nah, ini pusatnya kalau seperti ini kan A-nya 3, B-nya min 2, jadi 3, min 2, jari-jarinya akar 4 jadi 2. Ya, gitu ya. Kemudian ini mungkin perlu saya kasih catatan. Jadi persamaan lingkaran itu adalah ini ya, ini. Jadi persamaan lingkaran itu, nah ini kan min, ini A, ini min B. Nah, ini nanti R-nya R kuadrat ya. Jadi ini R-nya R kuadrat di sini. Nah, ini R kuadrat. Ya, itu ya. Nah, jadi ini persamaan catatan persamaan lingkarannya ini. Jadi pusatnya A, B ya. Ini persamaan baku lingkaran. Oke, saya tulis di bawahnya aja di sini biar lebih. Ya, ini ya. Catatan persamaan lingkaran. Oke, lanjut ke yang ke-26. Pusatnya 3,1 menyinggung. Nah, ini kan kalau kita mau mencari atau mencari jari-jari itu kan jarak dari pusat ke garis singgung itu adalah jari-jari. Jadi kita pakai rumus jarak. Nah, ini ya. Jadi ini 3, X-nya digantikan 3, 4, Y-nya diganti 1, ditambah 15. Nah, ini tinggal masuk-masukkan jari-jarinya adalah 28/5 ya, 28/5. Kemudian, nah, mana yang merupakan persamaan lingkaran? Nah, ini sudah saya kasih tanda merah-merah. Ciri dari persamaan yang lingkaran itu, koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya itu harus sama. Kemudian, ini tidak ada perkalian X dengan Y atau pembagian X dengan Y. Jadi plus ini plus sekian X tambah sekian Y, ini harus seperti itu, ditambah suatu konstanta. Nah, seperti itu ya. Nah, ini persamaan lingkaran. Yang kedua ini koefisien kuadrat sama koefisien kuadratnya, Y kuadratnya, X kuadratnya sama. Nah, ini. Nah, kenapa ini bukan lingkaran? Nah, ini tidak ada Y kuadrat. Yang kedua, kenapa ini bukan lingkaran? Oh, ini karena kan koefisien X kuadrat dan Y kuadrat berbeda. Ini 1, ini 4. Ini nomor 4 bukan persamaan lingkaran. Kenapa? Karena ada perkalian X dengan Y. Nah, nomor 5 kenapa bukan persamaan lingkaran? Karena nih koefisien X kuadrat dan Y kuadrat berbeda. Yang satu positif, yang satu negatif. Nah, begitu. Ini ciri dari persamaan lingkaran. Jadi yang merupakan persamaan lingkaran ada sebanyak 2 persamaan. Nomor 28. Lingkaran berpusat P 2,3 berjari-jari. Ya, persamaannya, nah kita pakai rumus yang tadi ya. Ini tinggal dimasukkan A-nya
2, B-nya min 3, masukkan aja. Jari-jarinya berapa? 4, udah masukkan. Ketemu ini. Oke, sekarang nomor 29. Lingkaran yang memiliki pusat min 4,0 dan menyinggung garis. Nah, ini kan pusatnya tahu, jari-jari tidak tahu. Jadi kalau mau mencari persamaan lingkaran harus tahu pusat dan jari-jari. Nah, jari-jarinya itu didapat dari jarak titik ke garis. Nah, seperti yang tadi nih. Jadi X-nya diganti min 4, Y-nya diganti 0. Nah, ketemunya 3. Jadi jari-jarinya 3. Jadi pusat lingkaran dengan pusat persamaan lingkaran dengan pusat min 4,0 berjari-jari R sama dengan 3. Dan ini rumusnya seperti yang tadi ya. Ini seperti yang ini. Jadi ketemunya X plus 4 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Nah, sekarang untuk yang terakhir nomor 30. Persamaan lingkaran yang titik-titiknya diketahui 3 titik. Nah, itu kalian boleh menggunakan cara yang ini, boleh menggunakan bentuk umum ya. Caranya sama saja, yaitu dengan cara masing-masing titik disubstitusi. Nah, titik pertama disubstitusi dapat persamaan pertama. Titik kedua disubstitusi dapat persamaan kedua. Nah, ini mungkin akan lebih bagus kalau kita turunkan ya, supaya lebih. Nah begitu. Ini dapat persamaan kedua. Titik yang ketiga disubstitusikan dapat persamaan yang ketiga. Nah, dengan cara eliminasi ya. Nah, yang paling mudah di sini adalah eliminasi C. Ambil 1 dan 2, eliminasi C. Ambil 2 dan 3, eliminasi C. Nah, ini boleh dikombinasikan 1, 2 atau 1, 3 boleh ya. Nah, ini bagaimana Anda memilih supaya mudah dalam perhitungan. Nah, ini dieliminasi C kita dapatkan min 7 plus B sama dengan 30. Yang ini dapatkan min A plus 3B sama dengan 10. Nah, dari persamaan 4 dan 5 itu terserah mau yang dieliminasi yang mana. Saya eliminasi yang B, jadi ini B-nya saya kalikan 3 supaya 3B nanti kalau dikurangkan habis. Dieliminasi B-nya, nah didapat akhirnya ini kan min 20 sama dengan min 20A ya, sama dengan 80. Jadi A-nya ketemu min 4. Untuk mendapatkan B, ambil ke persamaan keempat atau persamaan kelima. Ini saya ambil persamaan keempat, dapatnya A-nya min 4. Jadi B sama dengan 30 ditambah 7 kali min 4, jadi ketemunya 2. Untuk mendapatkan C, ambil salah satu persamaan 1, 2, atau 3, saya ambil persamaan 1. Seperti yang tadi tinggal disubstitusikan aja. A-nya berapa tadi, B-nya berapa, nah, masukkan. A-nya min 4, B-nya 2. Nah, jadi C-nya min 20, sehingga persamaan lingkarannya adalah ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat min 4X plus 2Y min 20 sama dengan 0. Ya, kita mengacu dari ini tadi itu. Nah, dari sini nih. Ini dari sini. Ya, persamaan umum lingkaran. Oke. Jadi persamaan umum lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat ini ya, kurangi 4X tambah. Nah, bagaimana kalau misalnya ditanyakan pusatnya? Pusatnya itu punya rumus min A per 2 di koma min B per 2. A-nya tadi min 4, B-nya tadi 2. Jadi ketemunya, nah tinggal masukkan aja. B 2, min 1 ya, pusatnya. Bagaimana menghitung jari-jari? Nah, ini rumusnya. Min A per 2 itu ngambil dari absis ya, min B per 2 ngambil dari ordinat dari pusat dikurangi C. Nah, ini jadi hasilnya tinggal 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah ini. Kenapa ini bisa cepat? Nah, ngambil dari pusat kan ini ya. Oke, ketemunya akar 25 sama dengan 5. Baik, untuk latihan pembahasannya sampai di sini. Kita ketemu lagi pada pembahasan selanjutnya ya. Baik, bila mana Anda merasa terbantu, ya silahkan membantu saya juga untuk subscribe ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.